Hai siswa yang luar biasa, selamat datang di Adip Education. Kali ini kita akan belajar tentang termokimia. Materi termokimia ini terdiri dari beberapa bagian. Untuk bagian pertama, mengenal perubahan entalpi. Apa itu termokimia? Pernahkah ketika demam, kita dikompres dengan fever, apa yang kita rasakan? Ya, ketika fever mengenai kulit kita akan terasa dingin. Atau ketika kita masuk angin, pernahkah kita dikerok menggunakan minyak urut atau balsem? Apa yang kita rasakan? Minyak urut dan balsem tersebut terasa panas di tubuh kita. Nah, contoh peristiwa tersebut erat kaitannya dengan termokimia yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, termokimia terdiri dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas, dan kimia yang identik dengan perubahan materi. Ketika kita mempelajari ilmu tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika, maka disebut termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Dalam konsep termokimia, terdapat istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamatan, yang akan kita pelajari mengenai perubahan energi dan akan berubah selama proses tersebut berlangsung. Contohnya, keadaan zat, reaksi, perubahan zat, dan lainnya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Biasanya, lingkungan ini cenderung tetap pada saat bereaksi. Contohnya, alat-alat, wadah, tabung reaksi, udara, dan lain-lain. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Untuk sistem terbuka, masih dapat terjadi perpindahan panas dan juga perpindahan massa zat antara sistem dan larutan. Sedangkan pada sistem tertutup, hanya terjadi perpindahan panas saja. Pada sistem terisolasi, tidak memungkinkan terjadinya perpindahan panas maupun perpindahan massa antara sistem dan larutan, dan lingkungan maksudnya. Dalam konsep termokimia, reaksi terbagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm, X itu berarti keluar, yaitu reaksi yang sistemnya melepas energi ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Terlihat pada gambar bahwa sistem melepaskan energi ke lingkungan sekitar. Contohnya, reaksi pembakaran, air membeku, respirasi, pelarutan NaOH, dan lainnya. Sedangkan reaksi endoterm, endo berarti masuk, yaitu reaksi yang sistemnya menyerap energi dari lingkungan, sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Terlihat pada gambar bahwa sistem menyerap energi di sekitar lingkungan. Contohnya, reaksi fotosintesis, es mencair, memasak nasi, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Dalam reaksi eksoterm ataupun endoterm, terjadi perubahan tingkat energi yang disebut dengan perubahan entalpi reaksi. Apa itu entalpi? Entalpi adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas dalam reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap. Dilambangkan dengan delta H, di mana delta H sama dengan H2 dikurangi H1. H2 untuk energi produk dan H1 untuk energi reaktan. Nah, secara singkat, perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm adalah pada reaksi eksoterm akan terjadi kenaikan suhu, sehingga kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Dengan nilai delta H adalah kurang dari 0 atau bernilai negatif karena H akhir selalu lebih kecil daripada H awal. Sedangkan pada reaksi endoterm, terjadi penurunan suhu yang menyebabkan kalor berpindah dari lingkungan ke sistem dengan nilai delta H lebih besar dari 0 atau bernilai positif karena H akhir lebih besar dari H awal.
Untuk memudahkan dalam melihat reaksi eksoterm atau endoterm, biasanya ditulis dalam diagram tingkat energi. Untuk diagram tingkat energi reaksi eksoterm, terlihat pada gambar bahwa mula-mula H1 yang merupakan reaktan, karena eksoterm itu melepas, maka energinya akan turun sampai H2. Makanya panahnya ke bawah, dengan nilai delta H sama dengan negatif. Untuk diagram tingkat energi reaksi endoterm, mula-mula dari H2, karena endoterm itu masuk atau menyerap, maka setelah menyerap, energinya akan naik dari H1 merupakan reaktan, akan naik menjadi H2 yang merupakan produk. Kesimpulannya, pada reaksi eksoterm, panahnya ke bawah, sedangkan pada reaksi endoterm, panahnya ke atas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida, akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya dan diagram energinya. Oke, kita bahas yang pertama. Persamaan termokimia dapat ditulis sebagai karbon yaitu C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, persamaan termokimia itu dilengkapi dengan harga delta H. Delta H di sini karena reaksi melepaskan kalor, maka delta H-nya bernilai negatif, yaitu min 393,5 kJ per mol. Perlu diingat bahwa reaktan itu di sebelah kiri yaitu C ditambah O2, sedangkan produk di sebelah kanan yaitu CO2. Nah, sekarang kita akan membuat diagram tingkat energinya. Kita buat dulu diagram entalpi. Tentukan reaktannya dulu, kita tulis reaktannya yaitu C ditambah O2. Karena sistem ini melepaskan kalor, yang berarti eksoterm, maka energinya akan turun, sehingga panahnya ke bawah menghasilkan CO2. Nah, untuk nilai delta H kita bisa tulis di sampingnya, yaitu sebesar min 393,5 kJ per mol. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, untuk melengkapi, satu contoh lagi. Di dalam kelas kimia, direaksikan amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat sehingga dihasilkan barium klorida, air, dan gas amonia. Pada reaksi tersebut, ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Gambarkan tingkat energinya, diagram tingkat energinya. Oke, yang pertama kita tulis dulu reaksinya. Amonium klorida berarti NH4Cl dengan barium hidroksida berarti BaOH 2 kali menjadi barium klorida BaCl2, air H2O, dan gas amonia atau NH3. Nah, kita buat dulu diagram entalpinya. Perlu diingat, reaktannya di sebelah kiri, produknya di sebelah kanan. Kita tulis dulu reaktannya, yaitu NH4Cl ditambah BaOH 2 kali. Nah, kita lihat reaksi pada soal tersebut. Ternyata suhunya turun dari 25 derajat menjadi 12 derajat Celcius. Suhu turun berarti menandakan reaksinya endoterm. Karena endoterm berarti endo masuk ya, masuk atau menyerap panas dari lingkungan. Karena menyerap panas, maka energinya akan naik sehingga panahnya ke atas menjadi BaCl2 ditambah H2O plus NH3. Untuk delta H-nya kita tulis di sebelah kanan bernilai positif. Oke, gimana? Sudah jelas ya sampai di sini? Cukup mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan di materi selanjutnya tentang perubahan entalpi standar. Apa itu? Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada kondisi standar. Kondisi standar itu suhunya harus 25 derajat Celcius dan tekanannya harus 1 atmosfer. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ini pada 1 mol suatu zat. Jadi jumlahnya harus 1 mol, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang dilambangkan dengan delta H 0, ada angka 0 kecil itu di atasnya.
Perubahan entalpi standar secara umum terdiri dari 1. Entalpi pembentukan standar. Nah, pembentukan itu berasal dari kata formasi, makanya dilambangkan dengan delta H F0. Yang kedua, entalpi penguraian standar. Penguraian itu berasal dari kata disosiasi, makanya lambangnya delta H D0. Kemudian yang ketiga, entalpi pembakaran standar dari kata combustion, maka lambangnya delta H C. Dan lain-lain. Artinya tidak hanya tiga ini, ada entalpi netralisasi, ada yang lain sebagainya. Nah, minimal kita tahu tiga ini, karena yang sering keluar di ujian sekolah besok atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oke, apa itu yang pertama? Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi untuk membentuk 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Ini kata kuncinya unsur-unsurnya. Contoh, C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, C ini kan unsur ya, ditambah O2 unsur menjadi molekul. Ternyata perubahan entalpinya min 94,1 kilokalori. Nah, karena yang dihasilkan hanya 1 mol CO2, maka dapat ditulis sebagai delta HF0 atau perubahan entalpi pembentukan standar CO2 sebesar min 94,1 kilokalori per mol. Oke, udah jelas ya? Oke. Ini yang perlu diperhatikan, jika suatu senyawa tersusun atau terbentuk bukan dari unsur-unsur penyusunnya, maka delta H-nya tidak sama dengan delta H pembentukan standar. Contohnya ini, CO2 ditambah setengah O2 menjadi CO2. Ini bukan termasuk entalpi pembentukan standar. Kenapa? Karena CO itu bukan unsur, melainkan molekul. Oke, sudah jelas ya? Oke, selanjutnya. Perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0 adalah perubahan entalpi untuk penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Nah, seperti yang contoh tadi, di sini ada CO2, ini kan molekul. Ini harus diuraikan dalam bentuk molekul, unsur-unsurnya, dalam bentuk unsur-unsurnya, yaitu unsur C dan O2. Nah, sedangkan apabila hasilnya itu bukan unsur, seperti contoh yang di bawahnya, CO2 menjadi CO plus setengah O2, ini bukan merupakan entalpi penguraian standar, karena ya itu tadi, CO itu bukan unsur. Jadi, entalpi pembentukan standar itu kebalikannya dari penguraian standar. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0 adalah perubahan entalpi dalam pembakaran sempurna 1 mol suatu senyawa pada keadaan standar. Contohnya, ada CH4 ditambah O2, hasilnya itu ada C2H5OH ditambah 3,5 O2, dan yang ketiga ini reaksi respirasi atau pernafasan, C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus H2O. Oke, dari ketiga contoh, dari ketiga contoh terlihat jelas ya, di sini ternyata sama-sama ditambah O2. Jadi kesimpulannya, kalau disuruh membuat perubahan entalpi pembakaran, langsung kita inisiatif sendiri, langsung ditambah O2. Kalau dalam unsur tersebut, dalam molekul tersebut mengandung C, nanti hasilnya CO2. Kalau ada H, nanti hasilnya H2O. Oke. Sebagai contoh, perhatikan persamaan reaksi termokimia di bawah ini. Ada 5 persamaan, pasangan persamaan reaksi yang merupakan delta HF0, delta HD0, dan delta HC0. Oke, kita teliti satu persatu. Yang pertama, itu ada setengah N2 ditambah setengah O2 menjadi NO.
Nah, sekilas di sini N2 ditambah O2 itu mirip ya dengan reaksi pembakaran. Ini juga disebut sebagai pembakaran juga bisa karena ditambah O2. Akan tetapi di sini yang dibakar itu apa? N2 sebanyak setengah. Karena setengah berarti bukan termasuk ke dalam entalpi pembakaran standar karena yang dibakar hanya setengah. Berarti yang lebih tepat ini termasuk reaksi pembentukan karena N2 itu unsur, O2 itu unsur membentuk apa? NO sebanyak 1 mol. Nah, karena 1 mol berarti ini standar untuk delta HF0. Oke, mudah ya. Yang kedua, ada NO2, ini molekul ya, menjadi N2 ditambah O2. Setengah N2 menjadi O2. Dari molekul menjadi unsur-unsur, berarti penguraian atau delta HD0. Yang ketiga, ini juga sama, dari CO2 itu molekul menjadi C unsur, O2 unsur, berarti termasuk delta HD atau penguraian. Yang keempat, C2H5OH ditambah 3O2. Nah, ditambah 3O2 ini berarti apa? Pembakaran. Yang dibakar 1 mol atau tidak? Ya, ternyata yang dibakar adalah C2H5OH atau etanol sebanyak 1 mol. Sehingga ini termasuk delta HC0. Yang kelima, Na ditambah setengah Cl2 menjadi NaCl. Na itu unsur ya. Sedangkan Cl2 ini juga unsur, dari unsur-unsur menjadi molekul. Berarti perubahan entalpi pembentukan atau delta HF0. Kalau begitu, pasangan jawaban yang benar adalah yang ini harus urut. Delta HF, delta HD, delta HC. C-nya yang terakhir, 4-nya terakhir. Berarti yang 4-nya terakhir hanya ada D. Jadi jawabannya adalah D. Oke, begitu. Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Nantikan di pembahasan termokimia bagian selanjutnya.